Salam dalam kasih Kristus. Saudara, setiap kita pasti pernah menyesal. Bermacam-macam sebabnya. Penyesalan terjadi berangkat dari suatu kesadaran akan apa yang telah kita lakukan. Penyesalan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Misalnya, menyesal tidak belajar sungguh-sungguh sehingga hasil studinya kurang menyenangkan, dan akan memperbaiki cara belajarnya agar hasilnya semakin baik. Orang yang bekerja atau melakukan usaha tidak melakukan dengan baik sehingga hasilnya tidak menyenangkan. Selanjutnya akan bekerja atau berusaha dengan keras agar hasilnya baik dan memuaskan. Apakah hanya hal-hal yang berkaitan dengan kerja pikiran, fisik atau perasaan saja yang perlu disesali? Atau ada hal-hal yang lainnya? Adakah sesuatu yang lebih esensial terkait dengan penyesalan kita? Apakah penyesalan ada dampaknya dalam relasi kita dengan Allah? Saudara, mari kita temukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu atas pembelian dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan menerima firman-Mu, Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, agar dimampukan untuk memahami, menghayati, dan mewujudkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari kitab Ayub 42 ayat 4 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat yang ke-10 yang tertulis demikian. Firman-Mu, dengarlah, akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan yang telah kita dengar diberi tema penyesalan mendatangkan anugerah. Saudara, Ayub pernah berdoa untuk bisa bertemu dengan Allah. Ini kerinduan itu terpenuhi. Firman dan kehadiran Allah menunjukkan kenyataan yang lebih tentang sifat dan jalan Allah bagi Ayub. Melalui pengalaman perjumpaan ini, Ayub diubah kesadarannya akan pengampunan Allah. Kepercayaan Ayub dibarui oleh kebaikan Allah dan pengalaman yang menenteramkan hati akan kasih Allah. Penampakan Allah kepada Ayub membuktikan kebenaran Ayub, dan ia juga merupakan menjadi jaminan bagi semua orang percaya yang setia bahwa Tuhan akan menerima pertanyaan kita yang tulus ketika kita mengalami kesulitan atau penderitaan yang tidak bisa dijelaskan. Allah itu sabar dengan umatnya dan menaruh simpati terhadap kelemahan-kelemahan dan salah pengertian bahkan kemarahan manusia. Seperti halnya Ayub, kalau orang percaya tahan menderita, Allah akan menyatakan kehadirannya dan memberikan perhatian kepada orang percaya. Sebagai tanggapan atas penyataan Allah, Ayub merendahkan diri dalam penyesalan. Kata menyesal berarti bahwa Ayub memandang dirinya dan bahkan kebenaran moralnya hanya seperti debu dan abu di hadapan Allah yang kudus. Ayub tidak menarik kembali apa yang dikatakannya mengenai hidupnya yang benar dan integritas moralnya,
tetapi dia mengakui bahwa tuduhan dan keluhannya terhadap Allah tidaklah pantas diungkapkan seorang manusia fana, dan ia menyesal. Pemulihan kekayaan Ayub menyatakan maksud Allah bagi semua orang percaya yang setia. Maksud penebusan Allah berhubungan dengan penderitaan Ayub tercapai. Allah membiarkan Ayub menderita karena alasan-alasan yang tidak dimengertinya. Allah tidak pernah membiarkan orang percaya menderita tanpa maksud rohani, sekalipun mereka tidak memahami alasan-alasannya. Kita harus percaya Allah dalam keadaan seperti itu mengetahui bahwa keadilannya yang sempurna akan melakukan yang secara kekal terbaik bagi orang percaya dan kerajaannya. Perdamaian Ayub dengan Allah dan penerimaan hidup kelimpahan menekankan bahwa kesulitan atau penyakit apapun yang harus dialami, pada saatnya Allah sendiri akan mengulurkan tangan untuk menolong orang percaya yang bertekun untuk memberikan pemulihan dan kesembuhan total. Yakobus memberikan kesaksian dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah melihat, telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, kata ketekunan menunjukkan pada ketabahan dalam situasi pencobaan apapun yang dihadapi tanpa kehilangan kepercayaan kepada Allah. Ketekunan ini lahir dari iman yang berkemenangan hingga akhir di tengah-tengah penderitaan. Hasil dari tindakan-tindakan Allah terhadap Ayub menyatakan bahwa di dalam segala kesulitan Ayub, Allah sangat memperhatikannya dan dengan penuh kemurahan menyokong dia. Yakobus ingin menyatakan bahwa Allah memperhatikan seluruh umatnya dan di dalam penderitaan mereka, Ia memelihara mereka dengan kasih dan kemurahannya. Saudara, setiap orang yang telah setia kepada Allah di tengah pencobaan dan penderitaan hidup ini akhirnya akan menikmati keadaan penuh sukacita dan berkat ketika ia menikmati kehadiran Allah untuk kekal. Puji Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa, betapa baiknya Tuhan atas orang-orang yang percaya dan tetap taat dan setia apapun yang terjadi pada dirinya. Amin. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan agar kita semua bisa menerima anugerah karunia Tuhan seperti Ayub, meskipun sebelumnya mengalami situasi yang sulit dan terjepit, bahkan orang-orang yang dekat dengannya menekan, menyalahkan, mengolok-olok, bahkan mengasingkan. Yang pertama, hiduplah tulus, jujur, senantiasa percaya dan berpegang pada kebenaran Allah. Meskipun belum pernah melihat Allah, tetapi menjalani hidup dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus meskipun tidak melihat. Jangan pernah mau digoyahkan oleh kata orang, pandangan, pendapat, kabar dari orang lain tentang Allah yang bisa menyesatkan, tetapi berpeganglah pada firman Tuhan, sebab pedoman dalam hidup orang percaya. Yang kedua, jangan menyerah oleh penderitaan hidup karena sakit, penyakit, kegagalan, tekanan hidup, dimusuhi orang, dijauhi orang-orang termasuk sahabat keluarga, karena bisa jadi itu dipakai setan untuk melemahkan orang percaya, melemahkan kita. Bisa jadi kenyataan hidup yang tidak menyenangkan dipakai Allah untuk menguji, menguatkan, bahkan semakin mendewasakan iman kita, untuk mempersiapkan kita agar dilayakkan untuk menerima anugerah dan dimuliakan Allah dalam kehidupan kita. Karena bagi orang yang tetap kuat dan bertahan, percaya, mengandalkan Tuhan, akan menerima anugerah yang tidak pernah dibayangkan
seperti penderitaan yang telah dibiarkan Allah menimpa kita yang tidak percaya, yang tidak pernah kita bayangkan dan tidak bisa kita pikirkan. Bertahanlah sampai pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami memuji dan memuliakan-Mu atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mendampingi dengan kesabaran saat kami protes, mengumpat, marah, atau semua yang terjadi dalam hidup kami. Sampai pada akhirnya kami dapat memahami dan menemukan kehendak dan rencana baik-Mu di balik penderitaan yang kami alami. Mohon ampun atas semua kebodohan, kesalahan, dan dosa-dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa, permohonan, dan ucapan syukur kami ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Saya bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pemeliharaan, dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.